Banjir yang melanda kota Solo mengakibatkan 15 kelurahan di 4 kecamatan terendam banjir dan 21.000 warga menjadi korban. Satlantas Polresta Pati mengimbau kepada para pengguna jalan Pantura Pati Rembang agar dapat mengambil jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mengungkap tempat produksi obat kuat tanpa izin di Jawa Tengah. Selamat sore pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, banjir yang melanda kota Solo pada Kamis petang kemarin mengakibatkan sedikitnya 15 kelurahan di 4 kecamatan terendam banjir dan 21.000 warga menjadi korban. Jumlah warga terdampak banjir di kota Solo yang terjadi pada Kamis 16 Februari 2023 petang kini telah mencapai 21.846 jiwa. Sebanyak 3.898 jiwa diantaranya sudah mengungsi ke lokasi yang aman. Jumlah tersebut berdasarkan laporan kaji cepat bencana banjir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Solo yang masuk pada Jumat 17 Februari 2023 pada pukul 7 hingga pukul 9:17 waktu Indonesia Barat. Kawasan banjir tersebut tersebar di 15 kelurahan di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Jebres, di Kelurahan Gendekan, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Pucang Sawit, Kelurahan Jebres, Kelurahan Sudiro Prajan, Kelurahan Sewu, dan di Kecamatan Pasar Kliwon. Banjir juga terjadi di Kelurahan Pasar Kliwon, Kelurahan Mojo, Kelurahan Joyo Surat, Kelurahan Kedung Lumbu, Kelurahan Semanggi, dan Kelurahan Sangkrah. Di Kecamatan Sarangan, banjir terjadi di Kelurahan Joyotakan dan Kelurahan Tipes. Sedangkan di Kecamatan Laweyan, banjir juga terjadi di Kelurahan Bumi dan Kelurahan Pajang. Sebagian warga terkena dampak banjir tersebut mengungsi ke sejumlah tempat dan posko di masing-masing kelurahan, namun ada pula beberapa warga yang memilih mengungsi di tepi jalan-jalan kampung. Beberapa sekolah dan kantor kelurahan juga dimanfaatkan sebagai posko pengungsian bagi warga yang terkena dampak banjir tersebut. Banjir yang terparah setelah 15 tahun ini terjadi lantaran tingginya intensitas hujan di wilayah Solo sejak Kamis siang hingga petang lalu. Pompa air di pintu air Dembangan tidak berfungsi secara maksimal, ditambah pintu air Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri juga dibuka. Dari Solo, tim Lingkar TV melaporkan. Sejumlah rumah warga di Pucang Sawit, Jebres, Solo terendam air dengan kedalaman 1,5 meter lebih pada Kamis sore 17 Februari 2023. Hingga Jumat siang beberapa warga masih berada di tenda pengungsian lantaran rumah mereka masih terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah di kota Solo dalam beberapa hari terakhir membuat Sungai Kalipepe dan Jenes meluap. Akibatnya puluhan rumah warga di Kelurahan Jagalan terendam banjir. Seperti yang terlihat, ketinggian air yang masuk ke pemukiman warga ini ketinggiannya hingga sepinggang orang dewasa. Sejumlah warga juga tengah mencoba menyelamatkan benda-benda berharga yang dimiliki. Terdapat juga satu mobil yang terjebak banjir dan warga pun tampak kesulitan dalam melakukan evakuasi mobil tersebut. Adi, salah seorang warga, mengatakan bahwa banjir terjadi lantaran kondisi Kalipepe dan Jenes telah penuh. Adi juga menambahkan bahwa pompa air sudah dinyalakan namun tak mampu berfungsi maksimal lantaran kondisi debit air yang besar. Menurutnya kampung di rumahnya yang berada di Kelurahan Jagalan ini sangat jarang terjadi banjir. Namun siapa sangka pada Kamis sore di wilayahnya terendam banjir. Tadi kan sempat hujan deras sekali sama disertai angin. Tapi itu langsung debit air ini langsung tinggi. Tegang saja. Gitu. Mungkin ada imbasnya sama waduk yang buka itu kan karena bekawannya juga penuh, debetannya tinggi, jadi ya kemungkinan besar kan pompa air bisa jadi nggak memungkinkan untuk nyedot air yang dari kota. Gitu. Berdasarkan informasi yang didapat, banjir juga terjadi di sejumlah wilayah seperti Pucang Sawit dan Kampung Sewu.
Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng akhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Banjir yang melanda Kelurahan Jagalan pada Kamis sore kini telah surut. Warga yang terdampak banjir mulai kembali ke rumah untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang terbawa banjir. Banjir yang merendam puluhan rumah warga di Kelurahan Jagalan kini telah surut. Warga yang sempat meninggalkan rumah untuk mengungsi mulai kembali ke rumah untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang terbawa banjir beberapa waktu lalu. Lurah Jagalan Irjanto Yuda mengatakan bahwa kondisi saat ini air sudah surut, meski begitu pihaknya mengimbau kepada warga untuk berada di tempat pengungsian terlebih dahulu. Menurutnya apabila hujan deras mengguyur wilayah tersebut, maka banjir susulan dimungkinkan akan kembali terjadi sehingga warga diminta untuk tidak buru-buru untuk kembali ke rumah. Terkait bantuan logistik, pihaknya mengaku sudah mendistribusikan bantuan sejumlah makanan dan juga keperluan rumah tangga seperti popok bayi dan lain-lain. Dari tadi pagi sudah mulai kembali ke rumah untuk membersihkan rumahnya masing-masing. Cuma hari ini kita himbau kembali untuk kembali ke penampungan dulu. Jadi sembari menunggu pompa portable datang, nanti kita lihat kondisinya seperti apa ke depan. Ya, tadi malam kita sudah mulai distribusikan makanan. Jadi makanan jadi kita dapur umum kita ada di kelurahan, jadi kita ngirim ke wilayah langsung dalam wujud makanan jadi, kemudian pakaian juga beberapa peralatan bayi, kemudian beberapa selimut tadi juga kita sudah kirimkan ke penampungan. Sedangkan Ketua RT setempat yakni Said Satrio mengatakan bahwa kondisi terkini air yang menggenangi rumah warga sudah surut. Pihaknya menjelaskan bahwa air mulai berangsur surut sejak Jumat dini hari. Menurutnya saat air masuk ke pemukiman, banyak warga yang tidak bisa menyelamatkan benda-benda berharga yang dimiliki, lantaran air begitu cepat masuk ke pemukiman warga. Untuk warga kemarin
karena datangnya air terlalu cepat, sebagian barang mungkin tidak bisa terselamatkan. Untuk kondisi korban jiwa alhamdulillah tidak ada, semuanya bisa dievakuasi. Banjir kemarin sekitar mulai jam 3 mulai surut, mungkin di titik terendah dini hari tadi. Karena ketinggian air di Bengawan Solo itu sudah terlampau tinggi, selisih ketinggian air dari Sungai Bengawan Solo sama di sini itu sekitar hampir 4 meter. Terus debit air yang datang karena hujannya cukup deras, jadi pompa tidak mampu, ya terus tergenang tadi. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena warga dapat dievakuasi dan diungsikan ke tempat penampungan atau pengungsian. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, pembangunan jembatan Juwana dan perbaikan jalan Batangan tak bisa dipungkiri jadi sumber kemacetan. Kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan muatan bervariasi, berjubel dan mengular memenuhi jalan Pantura. Aparat kepolisian dalam hal ini mengimbau kepada para pengguna jalan untuk mengambil jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Kemacetan imbas pembangunan jembatan Juwana dan perbaikan jalan Batangan sudah pasti terjadi. Upaya penguraian kemacetan tak hanya lewat pemberlakuan flashing atau lampu apel yang hanya dioperasikan berwarna orange, namun aparat kepolisian juga turut terjun mengatur lalu lintas. Menyiagakan 3 tim yang berjumlah 15 orang, tim ini dibagi dalam 3 shift kerja selama 24 jam, di mana upaya ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan yang terjadi. Tidak hanya berjaga di satu titik, aparat disiagakan di simpul dan ekor kemacetan. Apalagi 2 hari ini turun hujan dan jalan di pinggir aspal sudah pasti lembek dan ambles, sehingga memerlukan waktu untuk memperbaiki kembali. Selain itu, sistem buka tutup harus diberlakukan yang mau tidak mau kemacetan menjadi semakin panjang. Maka dari itu, pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan pihak Kementerian PUPR agar disiapkan alat, pekerja, dan material agar ketika terjadi tanah yang ambles dapat secara sigap ditutup. Hal ini dinilai dapat mengurangi panjangnya kemacetan akibat sistem buka tutup jalan yang dilakukan. Dan kepadatan arus ini di Pati ini terjadi setiap hari Rabu dan Kamis. Nah, ya karena memang titik temunya di wilayah Pati antara hari Rabu dan Kamis itu. Hampir bisa dipastikan kalau hari Kamis pasti terjadi antrian. Sehingga kami menghimbau pada pengguna jalan yang dari luar kota, kalau misalnya hari Rabu atau Kamis lebih baik menghindari Pantura Pati. Pihaknya juga menghimbau kepada pengguna jalan dari luar kota untuk sementara waktu menghindari jalan Pantura Pati di hari Rabu dan Kamis. Hampir dipastikan di 2 hari tersebut kemacetan lebih padat dari hari lainnya. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan BPSPP yang ada di wilayah Pati untuk memasang papan informasi mengenai adanya perbaikan jalan dan informasi jalur alternatif. Jalur alternatif sendiri diantaranya berada di Gabus, Winong, Jakenan, Jaken yang nantinya menembus ke Kecamatan Batangan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Untuk mengetahui situasi terkini di jalur Pantura Pati Rembang, sudah ada rekan kami Mutia Parasti yang akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan Mutia. Ya baik Galuh dan juga pemirsa dimanapun berada, dapat saya kabarkan kali ini saya sedang berada di jalur Pantura Pati Juwana, di mana kondisi lalu lintas saat ini dapat kita lihat bersama bahwasanya di sini ramai lancar, namun tetap jalan ini dipadati dengan kendaraan dengan volume besar seperti truk-truk pengangkut barang. Ya, setelah 2 hari kemarin Pati terutama diguyur hujan deras, kondisi jalanan cukup berlumpur dan tadi pagi di jalan Juwana Batangan sendiri dapat kami pantau bahwasanya terjadi kemacetan yang cukup signifikan di mana kendaraan tidak bisa bergerak. Dan kami juga mendapat informasi bahwasanya sempat ada truk yang mengguling di daerah Batangan. Kemudian dari pihak Satlantas sendiri kini juga berupaya memberikan tim yang berjumlah 15 orang dalam 1 hari yang terbagi dalam 3 shift yang bertugas untuk mengurai kemacetan yang ada di jalan Juwana Batangan ini.
Untuk tim tersebut disiagakan dalam 3 shift yang terbagi dari shift yang pertama yakni pukul 6 pagi hingga pukul 4 sore, kemudian 4 sore hingga pukul 11 malam, kemudian 11 malam hingga pukul 6 lagi. Jadi dari tim Satlantas mengupayakan untuk mengurai kemacetan dan bersiaga 24 jam non-stop. Kemudian dari pihaknya juga menuturkan, dari pihak Satlantas, bahwasanya untuk kemacetan sendiri terpantau kendaraan besar berkumpul di Jalan Juwana Batangan pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dari Satlantas sendiri juga menghimbau untuk kendaraan dengan muatan besar untuk menghindari Jalan Pantura Juwana Batangan pada hari tersebut dan memilih untuk melewati di jalur alternatif yang telah disediakan. Jalur alternatif sendiri sudah disediakan, yakni berada di Winong, kemudian Gabus, Jakenan. Selain itu, jika kendaraan sudah mengular panjang, maksud kami para pengguna jalan bisa melewati di pertigaan Sampang. Begitu pemirsa. Kemudian PR Satlantas sendiri cukup signifikan di waktu malam hari, mengingat di malam hari biasanya kendaraan-kendaraan padat dan macet sehingga para supir truk terkadang tertidur, sehingga dari pihak Satlantas sendiri harus memobilisasi jadi patroli untuk membangunkan para supir-supir truk yang tertidur pada saat terjadi kemacetan. Kemudian dari pihak Satlantas juga memberikan himbauan kepada para pengguna jalan, terutama yang berasal dari luar daerah Pati, dikarenakan dari pihak Satlantas juga telah berkoordinasi kepada Dishub untuk memberikan papan informasi terkait adanya perbaikan jembatan di Juwana dan jalan di Batangan, sehingga para pengguna jalan khususnya yang bukan asli daerah Pati bisa melewati jalur alternatif yang telah dipaparkan di papan informasi yang disediakan oleh Dinas Perhubungan. Kemudian masyarakat diminta untuk bersabar sampai nanti bulan April awal, mengingat jembatan Juwana sendiri akan beroperasi dan ditargetkan selesai dan tuntas di awal April. Dan dari pengguna jalan terutama roda 2 bisa menggunakan jalur sebelah kiri, mengingat jalur tersebut dinyatakan aman atau tidak membuat kemacetan, mengingat jika pengguna jalan menggunakan jalur lajur sebelah kanan ditakutkan dapat istilahnya menyebabkan kemacetan. Begitu. Kembali ke studio, Galuh. Baik, terima kasih rekan Mutia Parasti yang melaporkan langsung dari lokasi. Dan pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mengungkap tempat produksi obat kuat tanpa izin dengan mengamankan 3 orang warga asal Cilacap. Dari pengungkapan ini, polisi juga mengamankan ribuan obat kuat beserta alat yang digunakan untuk mencetak kemasan obat siap edar tersebut. Tiga warga asal Cilacap, Jawa Tengah, masing-masing berinisial AS, DW, serta SG, dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah memproduksi dan mengedarkan obat kuat tanpa disertai izin edar dari Badan POM Jawa Tengah. Kegiatan yang sudah berlangsung selama 3 bulan tersebut, pelaku sudah mengedarkan di berbagai wilayah Jawa Tengah serta Kepulauan Kalimantan. Dalam pemeriksaannya yang dilakukan oleh petugas, pelaku mengaku mengetahui pembuatan obat kuat atau jamu herbal ini setelah keluar dari pabrik jamu tempatnya bekerja. Dalam kurun waktu 1 bulan, obat atau jamu yang dikemas menggunakan campuran bahan kimia ini mampu memproduksi 100 dus dengan keuntungan sekitar Rp1.500.000 setiap 1 minggu. Jawa Tengah banyak, ada banyak. Terus ada campuran ini nggak? Kalau jamu kan herbal. Ada campuran obat-obat yang lain supaya obat itu jamu ini lebih strong, lebih tertarik orang-orang membelinya gimana? Ada, Pak. Ada ya. Itu apa? Jenisnya apa? Obat-obat? Viagra. Jadi memang jamu ini jamu kuat ya. Jadi ada campuran Viagra.
Untuk mengungkap tempat pembuatan obat kuat tersebut, petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah telah melakukan penyelidikan selama 3 bulan. Dari hasil produksi obat kuat tersebut, pelaku memasarkannya melalui media sosial atau media online. Pemproduksian jenis jamu atau obat kuat ini. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa distribusi ini bukan hanya lokal di wilayah Jawa Tengah, tetapi juga cenderung ke wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kemudian bagaimana cara mereka menjualnya? Yaitu salah satunya adalah dengan menggunakan media online seperti Facebook dan melalui jalur Shopee. Selebihnya adalah melalui transaksi by phone. Seperti itu. Atas perbuatan yang dilakukan oleh ketiga pelaku, petugas akan menjerat dengan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah. Dan kini ketiga pelaku ditahan di Polda Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, berita tadi mengakhiri jumpa kita di Jateng hari ini. Saya Galus Karnanti dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.